Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video pembelajaran tentang tokoh-tokoh kejayaan Islam dan sikap yang perlu diteladani dari tokoh tersebut. Tokoh yang pertama adalah Ibnu Rusyid. Tahukah kalian siapakah Ibnu Rusyid itu? Ibnu Rusyid memiliki nama lengkap yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyid. Ia lahir pada tahun 520 Hijriah di Cordoba, Spanyol. Ibnu Rusyid dikenal menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Karya ilmiah Ibnu Rusyid diantaranya Kitab Bidayah Al-Mujtahid, yaitu kitab yang membahas tentang ilmu fikih, Kitab Jami' Talkhis Kulliyat fi At-Tib, buku yang membahas tentang ilmu kedokteran, Tahaput Al-Tahaput, dan Pasal Al-Maghal Fima Bayin Al-Hikmat wa Asy-Syariat. Salah satu pendapat Ibnu Rusyid yang terkenal yaitu ilmu filsafat dan ilmu agama Islam merupakan dua ilmu yang tidak bertentangan sehingga keduanya penting dipelajari. Ibnu Rusyid meninggal pada tahun 595 Hijriah di Marrakesh, Maroko. Nama lengkap Al-Ghazali yaitu Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ia dilahirkan pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah di Ghazalah dekat Tus, Khurasan, Irak. Imam Al-Ghazali dikenal memiliki ingatan yang kuat dan bijak dalam berargumentasi. Itulah yang menjadikannya memperoleh julukan Hujjatul Islam. Selain itu, Imam Al-Ghazali dikenal sangat zuhud. Bahkan ia pernah beruslah selama 10 tahun di Damaskus. Imam Al-Ghazali juga dikenal sangat mencintai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali memberikan banyak sumbangan terhadap kejayaan Islam. Di antaranya, menulis kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang membahas tentang ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mendirikan madrasah bagi para calon ahli fikih di Tus, memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad, menjadi guru besar madrasah Nizamiyah, serta menulis kitab Tahafutu Al-Falasifah, kitab yang membahas tentang pemikiran dan ilmu filsafat. Tokoh yang ketiga adalah Al-Kindi. Al-Kindi dikenal aktif dalam berbagai ilmu pengetahuan. Nama lengkap Al-Kindi yaitu Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Ia dilahirkan pada tahun 805 Masehi di Kufah. Al-Kindi dikenal dengan gelar filsuf Al-Arab yang berarti satu-satunya filsuf Islam dari Arab. Salah satu pendapat Al-Kindi yang terkenal yaitu filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Salah satu karya Al-Kindi yaitu kitab Al-Kindi ila Al-Mutasim bilah fi Al-Falsafah Al-Ula. Kitab ini membahas tentang ilmu filsafat. Al-Kindi meninggal pada tahun 873 Masehi di Baghdad. Tokoh yang keempat adalah Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina yaitu Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Nama Ibnu Sina sering dilatinkan menjadi Avicenna. Ia juga dikenal dengan gelar Bapak Kedokteran Modern. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di dekat Bukhara dan meninggal pada tahun 1037 Masehi di Hamazam. Ibnu Sina dikenal dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Karya-karya Ibnu Sina mencapai 200-an buku, diantaranya Kitab Al-Qanun fit At-Tib atau Kitab Norma-Norma Kedokteran yang membahas tentang ilmu kedokteran, dan Asy-Syifa yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Al-Farabi. Nama lengkap Al-Farabi yaitu Abu Nasir Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uslak Al-Farabi. Dalam bahasa Latin, Al-Farabi dikenal dengan Al-Farabius. Al-Farabi ini lahir pada tahun 872 Masehi di Farabi, Transaksonia.
Sejak kecil, Al-Farabi memiliki keinginan besar untuk memahami alam semesta dan manusia, sehingga ia berusaha menggambarkan pengetahuan yang komprehensif dari dunia dan masyarakat. Dia melakukan penelitian tentang filsafat kuno, terutama dari Plato dan Aristoteles. Al-Farabi ini seorang pendiri pertama epistemologi yang bergantung pada akal universal. Selain itu, Al-Farabi dikenal menguasai beberapa ilmu lain seperti musik, ilmu militer, metafisika, ilmu kalam, teologi, dan astronomi. Karya ilmiah Al-Farabi yang terkenal diantaranya Isab al-Ulum atau kitab yang membahas tentang ilmu hitung, dan Aroyu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, kitab yang membahas tentang ilmu filsafat. Nah teman-teman, Al-Farabi ini meninggal pada tahun 950 Masehi di daerah Damsyik. Tokoh keenam adalah Al-Khwarizmi. Nama lengkap Al-Khwarizmi yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ia dilahirkan pada tahun 770 Masehi di Khawarizkepa. Al-Khwarizmi mendapat gelar Bapak Al-Jabar. Selain itu, ia juga dikenal sebagai penemu angka 0. Selain dalam bidang aljabar dan matematika, Al-Khwarizmi juga dikenal dalam bidang astronomi, ilmu pengukuran, dan tarikh. Ada banyak karya Al-Khwarizmi diantaranya Kitab At-Tarikh dan Kitab Ar-Ruhmat, yaitu kitab yang bahas tentang pengukuran waktu dengan bayangan matahari. Al-Khwarizmi meninggal pada tahun 840 Masehi. Materi selanjutnya adalah meneladan perilaku terpuji tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Perilaku pertama adalah hidup rukun. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan memiliki perbedaan dalam berbagai aspek, seperti perbedaan intelektual atau pemikiran. Meskipun demikian, mereka tetap hidup rukun. Perilaku hidup rukun dapat Anda teladan dengan menjaga kerukunan di lingkungan sekitar, seperti tidak membuat kegaduhan saat tetangga telah beristirahat. Perilaku kedua adalah berperilaku kompetitif. Berperilaku kompetitif artinya gemar berkompetisi dalam kebaikan. Maksudnya, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Perilaku kompetitif terlihat dari karya ilmiah yang mereka hasilkan. Para tokoh kejayaan Islam berlomba-lomba dalam berkarya. Mereka berlomba-lomba dengan cara yang baik. Anda dapat meneladan perilaku kompetitif dengan mencetak prestasi dalam pengetahuan dan keterampilan. Perilaku ketiga adalah berusaha sungguh-sungguh. Para tokoh pada masa kejayaan Islam bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Perilaku tersebut diteladan dengan belajar terus-menerus guna mengasah kemampuan yang dimiliki. Belajar dengan sungguh-sungguh dapat membuat seseorang menjadi pandai. D. Bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan perilaku menjalankan semua kewajiban. Seseorang yang berperilaku tanggung jawab akan senantiasa melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Para tokoh Islam bertanggung jawab dalam mengembangkan keilmuan. Mereka mengembangkan keilmuan bagi umat Islam dengan tanpa pamrih. E. Berperilaku juhud. Juhud merupakan perilaku menjauhi keduniawian. Perilaku juhud para ulama terlihat dari perilakunya dalam keseharian. Para ulama hidup dengan sederhana. Perilaku juhud dapat Anda teladan dalam keseharian dengan hidup sederhana. Contohnya yaitu menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung, tidak berlebihan dalam berhias, mengambil makanan secukupnya, dan menggunakan alat tulis sesuai kebutuhan. Demikian pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan sampai jumpa di next video.